Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, situasi ibu kota berjalan kondusif. Meskipun terjadi beberapa demonstrasi, namun Polda Metro Jaya berkomitmen melayani dengan hati. Bagaimana perubahan pendekatan dalam menangani aksi unjuk rasa? Berikut wawancara Elma Rosana bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri. 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 1 tahun. Situasi di ibu kota kondusif meskipun beberapa kali terjadi demonstrasi. Sudah bersama kami Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Bapak, kabar baik? Ya Mbak, alhamdulillah Mbak, baik Mbak. Pak Asep, beberapa bulan terakhir ini kan kita tahu bahwa masyarakat khawatir akan kondisi dari situasi ibu kota dalam menyampaikan pendapat yang kurang kondusif, begitu. Ya. Tapi kenyataannya kondisinya ini aman dan juga terkendali. Apa tanggapannya, Pak? Ya, baik Pak Elma, perlu kami sampaikan ya bahwa alhamdulillah situasi kemarin berjalan aman, tertib dan terkendali. Dan kami juga mengapresiasi ya kepada semua elemen yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, dan damai. Itu Mbak. Kemarin sempat beberapa kali terjadi demonstrasi, Pak Asep. Ya. Namun kita melihat ada pendekatan yang baru dari Polda Metro Jaya dalam menangani aksi unjuk rasa. Seperti apa, Pak, semangat dan juga arah baru dari Polda Metro Jaya saat ini? Ya Mbak, baik Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sejak awal September hingga pelaksanaan aksi pada tanggal 20 Oktober kemarin, Polda Metro Jaya bersama seluruh jajaran terus memberikan pelayanan terhadap aksi unjuk rasa dengan pendekatan yang humanis, persuasif, dan tetap sesuai prosedur. Dalam hal ini kami memastikan setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di ruang publik dapat melakukannya dengan aman, tertib, dan nyaman. Demikian, Mbak. Oke, Pak, tadi ada istilah yang menarik, Ya. pelayanan aksi unjuk rasa. Karena biasanya kita dengar itu pengamanan. Apa yang menjadi perbedaannya, Pak? Ya, baik Mbak Elma. Perlu kami sampaikan ya, jadi memang sekarang ini kita mengubah mindset, ya, bukan lagi kita terapkan rencana pengamanan, ya, tetapi yang kita terapkan di sini dalam hal pengamanan aksi unjuk rasa yaitu rencana pelayanan, ya, rencana pelayanan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa setiap akan ada kegiatan, Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan para pejabat utama Polda jajaran melalui video conference. Di situ beliau selalu menekankan pentingnya perubahan pola pikir anggota yang semula pengamanan menjadi pelayanan. Karena kami menyadari bahwa Polri, ya, semua anggota Polri semua ini harus hadir untuk melayani sesuai dengan fungsi dasar kami. Kami adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Sebagai contoh, saat apel buruh yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, ya, apel kebangsaan beberapa hari waktu yang lalu, kami bersama rekan-rekan buruh berdiri satu baris, ya, berdiri bersama, berdoa bersama, dan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara yang kita lindungi bersama. Lalu saat apel ojol kemarin, ojol Kamtibmas, Bapak Kapolri juga menyampaikan pesan agar kami bersama-sama dengan rekan-rekan pengemudi ojek online perlu terus berkolaborasi, ya, kerjasama dan semakin erat, ya, dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dan juga bisa menjadi sebagai penggerak dalam hal pencegahan kejahatan atau memberikan informasi
apabila terjadi suatu tindak pidana kejahatan seperti itu. Kami dari Polda Metro Jaya juga melaksanakan apel siaga Kaptipmas bersama seluruh elemen potensi masyarakat yang di DKI ini, di mana kami memperkuat pesan bahwa penjagaan keamanan tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian saja. Kita perlu gerakan bersama antara Polri dan masyarakat berdiri searah sebagai satu tim dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Semua itu adalah bagian dari semangat pelayanan aksi unjuk rasa bahwa Polda Metro Jaya ingin hadir bersama masyarakat, bukan untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Demikian. Mengubah mindset berarti pendekatannya ini juga berubah ya Pak, terutama dalam kondisi bulan-bulan terakhir ini. Betul sekali Mbak. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan kejadian di bulan Agustus, itu keadaannya sangat berbeda. Ya. Suasananya ataupun suatu hari per harinya itu sangat berbeda sekali. Ya. Pada saat itu yang terjadi bukan lagi aksi unjuk rasa. Namun sudah ada tindakan kriminalitas, yaitu adanya pengerusakan dan pembakaran. Karena itu kami harus melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku perusuh, perusak dan pembakar tersebut. Namun mulai September, pendekatannya kami rubah sepenuhnya. Karena kami fokus pada pelayanan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, dan juga kita fokus pada pencegahan ya, dengan membangun komunikasi yang lebih intens dengan kelompok masyarakat, ya, dengan adik-adik mahasiswa, dan juga ada dari rekan-rekan ormas, ya, dan juga dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Demikian Mbak ya. Oh ya, komunikasinya seperti apa Pak yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terutama untuk menyerap aspirasi dari masyarakat? Ya. Begini Mbak Elma, kami banyak dialog ya dengan kelompok mahasiswa dan juga dengan organisasi kemasyarakatan ya, dan juga dengan serikat buruh maupun kelompok lainnya. Nah, kami sampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak selalu harus dengan turun ke jalan. Ya, kita bisa sama-sama ya melakukannya melalui pertemuan bersama ya. Dari sana terbangun hubungan yang lebih terbuka ya, dan saling menghargai antara Polri dan masyarakat. Demikian Mbak. Pak Kapolda, kemarin ada momen yang mengesankan pada saat Hari Besar Keagamaan. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, betul Mbak Elma. Jadi gini, pada peringatan Maulid Nabi minggu lalu ya, kami bersama-sama anggota juga melaksanakan doa bersama di lokasi aksi. Kami paham bahwa rekan-rekan kami yang menyampaikan aspirasi pasti kelelahan, kepanasan, mungkin juga kehausan atau lapar. Untuk itu kami menyiapkan minuman, makanan ringan, dan juga kami menyiapkan mobil pelayanan untuk kegiatan aksi unjuk rasa. Barangkali ya saudara-saudara kami yang sedang menyampaikan aspirasinya membutuhkan, dan itu kami selalu berikan. Semua itu untuk bentuk pelayanan yang humanis ya, dari Polda Metro Jaya dan dari Polri ya kepada masyarakat. Untuk aksi buruh pendekatannya juga sama ya Mbak ya. Kami tidak hanya melayani, tetapi kami juga berdoa bersama dengan para buruh. Karena pada prinsipnya dalam hal ini Polri hadir bukan untuk berhadapan-hadapan, ya, tapi untuk menemani masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Demikian Mbak Emma. Oke, jadi periode selama September Pak sampai dengan 1 tahun peringatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa dibilang situasinya kondusif. Ya, alhamdulillah Mbak. Sampai kemarin, sampai dengan kegiatan
kami melayani aksi unjuk rasa 1 tahunnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh rangkaian kegiatan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak awal September sampai dengan puncak aksi pada tanggal 20 Oktober kemarin, semua berjalan kondusif, aman, tertib, dan nyaman. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat? Baik, saya ingin menyampaikan bila dalam proses kami memberikan pelayanan kepada masyarakat masih ada hal-hal yang belum sempurna, kami mohon maaf. Kami dari Polri, khususnya Polda Metro Jaya, terus berupaya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin menjadi institusi yang terbuka, yang bisa diajak berbicara dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana program kami di Polda Metro Jaya, yaitu Jaga Jakarta. Ada semangat kolaborasi dan kerjasama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari 4 pilar dalam Jaga Jakarta, kami sampaikan pada Mbak, yaitu yang pertama jaga lingkungan, yang kedua jaga warga, yang ketiga jaga aturan, dan yang terakhir adalah jaga amanah. Seluruhnya membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Karena keamanan dan ketertiban bukan hanya harapan Polri saja, tetapi juga harapan semua orang yang harus kita upayakan bersama-sama atau kita wujudkan bersama-sama. Demikian Mbak Irma. Oke, sebagai penutup Pak, apa komitmen dari Polda Metro Jaya untuk menjaga pola pelayanan humanis ini agar tetap terjaga sampai ke depannya? Baik Mbak. Jadi ke depan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami, baik dari sisi kesiapan personil, koordinasi lintas pihak, maupun komunikasi sosial. Kami ingin memastikan bahwa setiap penyampaian pendapat di ruang publik dapat berlangsung dengan tertib, lebih aman, dan dalam suasana damai. Polri akan terus hadir dengan semangat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Demikian Mbak Irma. Semoga pola pelayanan yang humanis ini bisa menjadi contoh Pak bagi kita semua. Terima kasih Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Absep Edi Suheri telah berbincang bersama kami. Pemirsa, capaian dari bidang keamanan dan ketertiban menjadi salah satu bagian dari stabilitas nasional. Kita akan tunggu nanti langkah-langkah selanjutnya dari Polda Metro Jaya untuk tetap menjaga ibu kota tetap aman dan terkendali. Saya Elma Rusana undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.